Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya pada pagi ini kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi edisi 6 Juli 2023. Dan bacaan kita pagi ini Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Semoga menjadi panduan kita untuk menjalani hari ini. Yohanes pasal 13 ayat 36 sampai 38 demikian. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali." Bukan dengan kekuatan manusia. Saudara-saudaraku, pernahkah menghitung berapa banyak janji yang pernah kita ucapkan kepada sesama maupun kepada Tuhan? Berapa banyak yang telah kita ingkari dan berapa banyak yang telah kita taati? Sejujurnya, banyak kata yang terucap dari mulut kita tanpa kita sadari berapa janji, dan hal itu sangat berdampak bagi orang lain maupun bagi diri kita. Bahkan tanpa kita sadari, kata-kata begitu saja meluncur dari mulut tanpa kita kontrol. Pagi ini dalam teks yang kita baca, kita belajar dan bercermin dari pernyataan Simon Petrus kepada Yesus setelah Yudas, salah seorang dari murid Yesus, pergi dan mengundurkan diri sebagai murid Kristus, dan dengan bulat ia ingin mengkhianati Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tahu semuanya. Kini ia dengan terbuka dan berterus terang kepada para muridnya bahwa dia akan pergi ke tempat yang tidak dapat diikuti oleh para murid sekarang, tetapi kelak mereka akan bisa mengikutinya. Spontan Petrus menjawab, kemanapun ia pergi, Petrus akan ikut. Sekarang pun, bahkan nyawanya pun akan ia korbankan untuk Yesus. Saudara-saudaraku, keinginan Petrus untuk mengikuti Yesus terlihat begitu kuat. Semangat Petrus untuk melayani memang luar biasa dan tentu saja baik. Namun Yesus tahu dan mengenal Petrus, bahkan apa yang akan terjadi di masa depan Petrus. Petrus tampaknya kurang sabar. Ia ingin mengikuti Yesus mulai dari sekarang. Petrus mengatakan akan mengikut kemanapun Yesus pergi, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sekalipun. Tetapi yang Yesus kehendaki saat ini, sekarang ini, mereka tidak akan dapat bisa mengikuti Yesus, kecuali nanti pada saatnya mereka akan mengikuti Yesus kemana ia akan pergi. Saudara-saudaraku, sebenarnya Petrus tidak mendengarkan Yesus dengan sungguh-sungguh. Bahkan ia tidak mengerti apa yang sedang diucapkan. Janji yang dilontarkannya sesungguhnya ia tidak sadar konsekuensi dari ucapan itu. Ia hanya mendengarkan keinginan dirinya sendiri. Itulah sebabnya Yesus menegur dengan keras dengan mengatakan bahwa engkau akan menyangkali aku sebanyak 3 kali. Engkau akan melakukan penyangkalan yang tidak lama lagi justru akan dilakukannya. Bahkan disebutkan bahwa hal itu akan terjadi sebelum ayam berkokok, yang menunjukkan bahwa peristiwa itu akan segera terjadi setelah pernyataan Petrus. Saudara-saudaraku, pengalaman Petrus mengingatkan kita bahwa bersemangat mengikut Tuhan sangat penting dan baik. Berjanji dengan kata-kata akan setia mengikut Tuhan itu baik. Tetapi semangat itu tidak dilontarkan dalam kata-kata yang begitu cepat, kita ucapkan tanpa pemahaman lebih dalam, dan tanpa mengerti konsekuensi dari apa yang kita ucapkan. Dan disinilah seringkali manusia lemah, karena dengan mudah berjanji, dengan mudah menyampaikan kata-kata yang sebenarnya ia tidak pertimbangkan apakah ia akan sanggup untuk mengikutinya atau memenuhinya atau tidak. Tanpa kesesuaian dengan tindakan perkataan justru kerap menghancurkan kita sendiri karena tidak dapat kita pertanggungjawabkan.
Pagi ini kita belajar dari kasus Petrus yang mengingatkan kita bahwa menghadapi tantangan sebagai murid Kristus dengan mengandalkan kekuatan manusia kita sungguh tidak akan kuat. Kita tak akan mungkin bisa bertahan menghadapi tantangan sebagai pengikut Kristus dengan mengandalkan kekuatan kita. Hanya bermodalkan keinginan manusiawi yang rapuh ini, kita sungguh tak akan bisa bertahan. Kita hanya bisa bertahan jika Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Syarat Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita dan menolong kita adalah ketika kita terus-menerus mengandalkan pimpinan dan petunjuknya. Kita akan mungkin mengasihi Tuhan, tetapi pada Tuhan yang akan menolong kita tahap demi tahap. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatan manusiawi yang rapuh ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami harus setia mengiring Tuhan menghadapi banyak tantangan. Petrus mengajari kami pada pagi ini, dan itu sebabnya Tuhan catatkan dalam firman-Mu supaya kami belajar bertekun di dalam berbagai-bagai persoalan yang kami hadapi sebagai umat-umat-Mu. Berilah kami kesanggupan untuk bertahan dengan mengandalkan kekuatan daripada-Mu, karena kami sesungguhnya rapuh. Kami tak akan mungkin bisa bertahan kalau bukan Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Itulah sebabnya ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami, supaya kami tetap bertekun di dalam Tuhan, mengandalkan Dikau dalam segala perkara yang kami hadapi dalam hidup ini. Dan itulah sebabnya Tuhan, hamba-Mu berdoa dan menyerahkan segenap umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Tolonglah mereka dalam setiap keadaan mereka ya Tuhan. Engkau tahu apa yang mereka butuhkan. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka hadapi, tak henti-hentinya kami berdoa kepadamu, mengeluh kepadamu ya Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan mereka. Engkau yang akan memberikan kekuatan dan keteguhan menghadapi berbagai hal dalam kehidupan mereka. Mereka yang sedang berduka oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, kuatkanlah mereka ya Tuhan. Sanggupkanlah mereka untuk tetap percaya kepadamu. Dan hiburkanlah mereka. Karena pada akhirnya kami semua akan kembali kepadamu. Kami mendoakan anak kami yang sedang bergumul dengan studi mereka, khususnya yang sedang mencari sekolah atau perguruan tinggi. Ya Tuhan, kasihanilah anak-anak kami. Bukalah jalan supaya mereka juga dapat menemukan sekolah atau kampus di mana mereka akan melanjutkan pendidikan seturut dengan kehendak-Mu. Kami taruhkan semuanya ini dalam tangan kasih-Mu Bapa. Bantulah anak-anak kami supaya masa depan mereka boleh raih oleh karena kasih sayang Tuhan sendiri. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tiap-tiap aktivitas kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.